Perkenalkan, nama saya Misha Kristiani Syagian, NPM 2017011075. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. A. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada salah mempersepsikan istilah demokrasi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Kemudian ada klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi 2, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Kemudian berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut-sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang mana penerapannya berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan serta melembaga. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, serta prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. C. Demokrasi yang dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Kemudian ada demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagalan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesembrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atas kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kemudian ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yaitu demokrasi yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Kemudian ada demokrasi dengan hak ajasi. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengakui hak ajasi manusia dengan tujuan bukan saja menghormati hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. H. Ada demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. I. Demokrasi dengan kemakmuran, yaitu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial, yaitu menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok atau golongan dan lapisan masyarakat. 3 karakter sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, cita-cita kerakyatan.
kedua cita-cita permusyawaratan, yang ketiga cita-cita kebijaksanaan. Kemudian pelaksanaan demokrasi. Yang A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi ini yaitu terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pada masa pemerintahan kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers tersebut, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar demokrasi pada periode ini akan tetap. Pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959, yaitu berlangsung dalam rentang waktu tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi penggantian Undang-Undang Dasar sebanyak 2 kali. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, yaitu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin, yaitu dalam pandangnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin yaitu pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998, yaitu dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Karakteristik demokrasi Pancasila itu berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif. Kemudian yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Kemudian yang ketiga, yaitu pemilihan umum. Yang keempat, itu ada pelaksanaan hak dasar warga negara. Kemudian pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter. Dalam pemerintahan Presiden Habibie, inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.